Oke, hari ini saya akan teruskan yang tentang bagaimana kita melihat sampai kita tidak tertipu, apalagi kita pelakor hanya soal pertiduran dan akhirnya memutuskan berdasarkan keinginan rasa kepuasan yang kita tidak dapati, lalu kita mulai mencari-cari, terjangkit dengan tawaran-tawaran atau temptation, pencobaan-pencobaan yang khususnya datangnya. Ya nanti kita lihat bagaimana alur ceritanya. Itu juga terkait dengan poin kedua, bagaimana melihat orang sampai di kedalaman, sampai di perihal pertiduran. Kok bisa ya segitu jauhnya? Oke, ilmu yang saya ajarin adalah yang pertama, ingat ilmu waktu. Saya paling bawah ya. Saya tarik garis waktu. Udah ya, segini cukup ya. Oke, perhatikan baik-baik. Dari sini bayi, kita tahu bayi adalah posisinya tidur. Nah, saya kasih begini ya, posisinya tidur. Nah, kita lihat di ujung, orang mati posisinya tidur. Kita garis tidur juga ya. Perhatikan baik-baik. Perbedaannya adalah kita bagi dua dulu nih. Ya kan, kalau soal perbedaan kita bagi dua dulu. Kita bagi dua. Mengapa kita bagi dua? Karena di sini adalah jangkauan, nanti saya akan kasih tahu lebih panjang lagi. Tetapi di sini adalah titik maksimum. Bukan maksimum, maturity. Maturity adalah adult, kedewasaan puncak daripada hormon. Loh, dari mana kita bisa menghitungnya? Nah, seperti biasa saya ingatkan, dari bayi sampai mati itu estimasinya sudah diberikan. Sebab itu kita lahir dari titik tengah, yaitu pusar. Nah, ini adalah jangkauan dari bumi. Anda injak bumi tanpa alas, alias ketinggian pusar Anda. Misalnya saya adalah di titik berapa? Saya di titik biasa saya pakai rumus tinggi badan bagi dua. Oke, perhatikan itu adalah titik tengah kita, yaitu pusar. Ini adalah bagian level 2 daripada Kakang Ari-Ari setelah kita tahu estimasi dan bagaimana pengurangan sebagainya di video saya sebelumnya. Oke, katakan saja ini adalah saya 164 dibagi 2 berarti 82 ya. 82, maka di titik tengahnya itu berarti ada di 41. 41. Oke, 41. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini ada jangkauan. Nah, ini adalah idealnya. Oke, dan ini adalah titik X, ya kan? Dimana engkau dalam perhitungan waktu pun kalau berkeluarga dia agak sedikit keterlambatan, namanya miss achievement kalau kita ini. Nah, paling mantap adalah di sini. Nah, karena ini bicara tentang kedewasaan, maka di sini juga harus kita tahu, karena di usia 12 sampai 15 adalah usia di mana hormon produksi tentang kedewasaan itu mengalami muncul, jadi peningkatan. Jadi kalau bisa saya garisin dulu ya. Nanti kita lihat. Oke, ini adalah puncak. Nah, di sini itu mengalami kestabilan sampai di titik usia berapa baru mengalami yang namanya penurunan. Oke, tetapi kita tidak bahas itu. Yang saya bahas adalah titik bayi sampai usia anak-anak. Kenapa? Di usia anak-anak bayi tidak lagi tidur. Perhatikan, bayi tidak lagi tidur, tetapi dia mengalami yang namanya berdiri. Nah, bayi dari tiduran menjadi berdiri. Ini adalah posisi yang namanya kita sebut kontol atau penis atau dik atau laki-laki. Itu sebabnya mekanisme laki-laki adalah dari tiduran menjadi berdiri. Oke? Nah, perhatikan. Karena ini area laki-laki yang kalau saya pakai garis sejarah, ini adalah pembagian dua gender dalam dunia, dalam bumi dibagi dua gender, yaitu terkait dengan pria, terkait dengan wanita. Tetapi wanita kalau sudah di tahap ini dia berbeda hitungannya. Cara lihatnya adalah cara lihat di bawah, yang artinya ini bicara berdiri. Wanita itu berdiri tetapi bukan berdiri. Apa artinya? Artinya adalah ketinggian lorong V-nya, vagina, memek, dan ininya yang kemudian berujung dengan urusan pertiduran. Itu sebabnya dia punya urusan di sini. Oke? Di sudut terakhir. Inilah pola wanita.
Itu sebabnya wanita selalu dikejar dan diakhiri dengan soal bertidur. Tidur, fucking, bercinta, dan sebagainya. Nah, ini saya kasih tanda ya. Berdiri. Saya nggak tahu doggy style dari mana polanya. Ya kan? Karena kalau ini, dengan seperti ini adalah sebuah balancing namanya. Udah tahu ya? Nah, itu sebabnya ketinggiannya itu bisa diukur, Bu. Ketinggian apa? Nah, terkait dengan ketinggian itu atas sampai bawah. Tentang sejarah waktu. Kalau ini sejarah waktu dari 0 sampai di 2023. Nah, ya kan? Dari ini Anda berdirikan, karena di sini ada 2 poin berdiri, maka ini ditegakkan. Maka ini dari 0 sampai 2023. Tetapi 2023-nya itu menjadi dasar 2023. Dasar yang bergerak adalah ketinggiannya, karena semakin dia maju tahunnya jadi 2024, dia tetap titiknya karena titik permukaan bumi di mana manusia itu mengalami pertumbuhan dan perjalanan hidup. Oke, paham ya? Yang mengalami ketinggian adalah tingginya. Seperti ini misalnya 0, ya kan? Nah, dari sejarah tiduran yang artinya garis waktu peradaban manusia itu juga punya pola yang sama kalau diukur dari mana? Dari skala atas ke bawah turun. Itu sebabnya atas ke bawah, kemudian kiri ke kanan. Nah, saya selalu bilang kiri adalah masa lalu, kanan adalah masa depan. Nah, dari sini kita bisa tahu ketinggian seseorang itu akan terwujud dari 1, penampilan, 2, gaya bahasa, 3, campuran keduanya, ya kita sebut dengan lelucon, plesetan, atau cara dia bergaya dalam menampilkan ekspresi lebih jauh, yaitu plesetan, guyon, dan sebagainya. Itu bisa dibaca seberapa tingginya. Seberapa tinggi pikiran dalam komunikasi, kita sebut komunikasi dalam gaya dan performance, sama, pria juga sama. Nah, adu ketinggiannya itu akan menunjukkan bagaimana permainan mereka kalau mereka bertemu dalam sebuah kedewasaan. Oke, makanya saya bilang ketinggian wanita kalau ketemu sama saya, dia misalnya nih, ini contoh ya, dari 0 sampai 2023 itu akan ada sejarah apa? Ang-on, Adam dan Hawa. Kemudian sejarah Mesir, kemudian selanjutnya apa? Agama langit. Nah, agama langit, Yahudi, Ortodok, Kristen, Katolik, Kristen itu satu garis semua. Lalu dari mana? Kalau saya kasih contoh, misalnya seorang yang, ini maaf ya, saya harus utarakan. Misalnya dia orang yang agamawis atau religi, dia ketinggiannya yang pertama engkau ukur adalah sejarah Indonesia. Nah, di titik ketinggian dia tuh. Sejarah Indonesia terkait dengan masuknya Islam dan mengapa Islam ada di sini. Kemudian dia menjadi umatnya terkait dengan wilayah Nusantara dan kemudian menjadi Indonesia. Oke? Udah yang pertama. Yang ketiga, ini baru permukaannya doang nih. Bentuk permukaannya kita bisa tahu, ya kan? Kedalaman dia bagaimana. Nah, kejauhan ini adalah cara engkau. Nah, ini bahaya sebetulnya. Tetapi di balik bahaya itu ada sebuah informasi yang harus dibagikan sehingga orang bisa menangkap dan mengembalikan keadaan agar wanita tidak dipermainkan. Bagaimana melihat pria yang cuma tahu dia tiduran, ngaceng, kemudian dia memanfaatkan wanita. Karena kita akan melihat ini adalah sejarah konspirasi, dan di titik konspirasi juga dari sejarah Mesir itu juga ada sejarah propaganda. Itu sebabnya Sodom dan Gomora, kemudian tempat-tempat taman gantung, peristiwa hal-hal yang kepelacuran di zaman Yesus, ya kan, wanita pendarahan 12 tahun dan sebagainya, itu sudah ada yang namanya wanita itu dibikin sebagai, nah kita jalan juga. Setelah propaganda, kemudian ada trafficking, kemudian landlord, kemudian oligarki, taipan, mafia, yang semuanya nanti kita lihat. Kalau pria dan wanita sudah bersetubuh dalam kedewasaan menggunakan sistem ini, maka dia punya kemampuan. Nah, di sini kita lihat mengapa. Di sini ada peristiwa Nusantara, ketinggian peristiwa Nusantara segini. Jadi kalau orang sudah tidak bisa bahas soal Nusantara, dia ininya udah megar namanya.
Oke, udah megar ya. Lalu ketinggian tentang sejarah ininya itu batas terakhir karena dia menggunakan jilbab terkait dengan religi. Kemudian sejarah religinya terbawa dari atas yang cerita tentang lorong dan kedalamannya bagi tipe wanita. Jadi kalau wanita bicara sama saya, ya kan, dia bawa sejarah Nusantara nggak nyampe, berarti sama saya diameter saya. Ini bicara tentang diameter ya. Kemudian kelonggaran, kalau dia lebih tinggi dari saya berarti dia longgar. Kalau dia lebih dalam, artinya lebih jauh sampai di sejarah Mesir dia tahu, sejarah Ang dia tahu, wah kedalaman yang saya nggak bisa, berarti saya punya lebih pendek. Kalau lebih pendek nggak bisa mentok, paham ya? Itu rahasianya. Kalau nggak bisa mentok maka minus. Karena paling pas itu adalah pentak-pentok ya segala macam. Ini maaf nih dewasa. Oke, itu sebabnya saya angon di sini. Mengapa begitu? Satu, saya original. Kedua, saya punya mekanisme dan aturan serta sistem sirkulasi darah yang diperbaiki oleh alam di titik ini. Oke? 41, saya 41 sekarang, dia 42. Nah, dari situ Anda sudah tahu ya. Nah, baru kita bahas. Di sejarah Nusantara itu terkait dengan seratan yang kemudian di tahun 18 sekitar 1870 sampai 90 sampai 1904 kita tahu namanya R.A. Kartini. Kemudian kita tahu ada Balai Pustaka dan Reksadana terkait dengan perhatikan. Sejarah Nusantara terkait dengan seratan. Dan sejarah seratan itu dihancurkan oleh Kama Sutra. Hindu Siwa turunan Kahanjalo yang membawa aliran-aliran peninggian Trisan dan sebagainya dari sini. Itu sebabnya pada masa setelah R.A. Kartini memasuki 1904 dan ke sini, perhatikan, buku dan majalah itu menjadi sarana yang namanya konspirasi, propaganda, dan media. Namanya media mainstream ala digital, perbukuan, dan majalah. Yang paling dimasukkan adalah bokep. Mengapa bokep dimasukkan? Karena bawaan ini Kama Sutra, ya kan? Yang kemudian diteruskan ke arah sini, maka masuklah yang namanya elektronik. Anak-anak kita sebut ini adalah anak-anak media mainstream, turunan dari konspirasi dan propaganda, menggunakan dan memodifikasi yang seharusnya menjadikan kita maju, malah down, menjadi unbalancing. Yang kemudian di sisi wanitanya, prianya nggak tahu diri, wanitanya menjadi korban. Pria selalu bicara tentang aturan, karena yang pertama ini adalah garis konspirasi dari awal sampai akhir adalah aturan kebijakan yang berubah menjadi apa? Agamawi. Kemudian aturan-aturan hukum, rule, kemudian berubah jadi hukum-hukum yang majemuk lebih banyak lagi. Itu sebabnya sisinya sampai ke sini. Jangan lupa ya, itu keadaan kita. Yang kemudian di zaman elektronik kita temukan dimulai radio. Radio tidak bisa maksimum. Mengapa? Karena radio hanya bisa bercerita tentang lelucon-lelucon dari mentalis atau karakter-karakter bokep, tetapi ya di sini memberi prosentase keburukannya sedikit. Begitu masuk TV dan video player, maka yang namanya trafficking, landlord, pornografi, prostitusi, dia memasukkan yang namanya sistem dari mafia, taipan, dan oligarki dan sebagainya, dimodali dan disupport menjadi blue film bokep. Itu sebabnya zaman majalah dan zaman buku Anda temukan stensil, karya-karya yang merangsang dari sistem bacaan maupun penyampulan serta simulasi-simulasi gambar-gambar. Yang kemudian mulailah Marilyn Monroe dan sebagainya artis. Nah, menuju ke sini kita mulai lagi apa? Digital komputerisasi ditambah internet ditambah sekarang smartphone. Ya. Saudara tahu 2023 semuanya berkumpul lalu menjadi beban. Punya solusinya?
Karena di sini ini juga bicara tentang garis waktu dan garis sejarah. Itu sebabnya yang namanya kanker, tumor, kalau kalian mau selidiki, di saat ada ini, setiap peradaban dia muncul penyakit yang lebih parah, dan sekarang sudah di ambang batas namanya aneka kanker dan HIV yang sedang bermutasi karena terus ini tak teratasi. Ini tentang darah, ini tentang broken wing. Jadi Anda paham ya bagaimana melihat. Nah, cerita tentang kedalaman sudah, cerita tentang panjangnya sudah, cerita tentang lebar dan diameter sudah. Nah, kalau sama saya ketemu mentok, saya ada di sini dengan kemampuan spesial. Apalagi saya bisa kiri kanan, saya akurasi. Nah, di sini bicara tentang presisi akusisi. Saya jago kalau dalam soal itu. Tapi ya begitulah, karena Satrio Piningit adalah seorang yang jomblo, sedangkan pencapaiannya adalah bayi, anak-anak, kemudian masuk remaja, produktivitas sudah mulai meningkat, yang kemudian masuk dia urusan cinta bercinta, yang kemudian kedewasaan dan sebagainya. Namanya Satrio Piningit ditolak oleh kaum wanita yang berpropaganda, baik dari Cina maupun dari lokal. Ya, Ibu Mega, Puan, dan sebagainya. Dikira saya nggak tahu ya. Lalu apalagi Bali juga ya, PDIP dan sebagainya, itu propaganda. Dia melarang. Yang mematikan usaha adalah konspirasi, yang aturan tentang pemerintah. Itu sebabnya mereka babak belur. Anggap saja karma. Karena apa? Karena anak spesial yang harusnya membawa Indonesia menjadi nyata, Anda kerjain sehabis-habisnya. Itu sebabnya para Anda, kita tahu bersama. Ajab karma. Karena kita akan bicara di sini udah wilayah, kalau di sini udah karma, lalu ada ajab, ini udah mulai mendekati dan Anda bisa tahu sendiri. Masih bersama dengan saya, Wisnu Heru W0 on. Dan dalam akal sehat bagaimana melihat. Nanti kita lihat di masa digital ini banyak yang namanya penipuan. Itu sebabnya saya ajari kalian lihat bagaimana orang tersebut menampilkan foto. Nah, kalau engkau bertemu dengan orang yang foto penampilan profilnya berbeda dengan aslinya, percayalah, anunya itu banyak kelemahan. Tidak hanya dia bisa memaparkan penyakit, tetapi dia juga lemah. Dan satu garis ini bicara tentang berdiri, dari tiduran berdiri sampai berdiri tiduran. Ini terkait dengan 3 masa, yaitu pria, wanita, dan sampai di proses persetubuhan anak-anaknya. Ini bicara tentang 1 malam. One night stand itu adalah tentang barat, 1 alur dikuasai. Itu sebabnya 3 kali. Bisa nggak? 3 kali dengan perhitungan. Yang pertama pendek pasti, karena di sini pendek nih sesungguhnya. Karena di Mesir udah ada Sodom dan Gomora, yang artinya propaganda, lokasi pria, wanita, dia udah di sini. Berarti durasi ronde pertama wajar pendek. Durasi ronde kedua dia menembus ini sampai di tengah, di pertengahan Nusantara. Minimal dia sampai di wilayah di sini udah Cleopatra Salomo ya, minimal di sini. Ketiga dia udah nembus. Keempat, ya itu terserah Anda, tambahannya adalah sayap yang berkembang. Oke, masih bersama saya dengan logika, algoritma, dan aritmatika. Di sini adalah algoritma dan di sini aritmatika, dan keduanya bergabung menjadi presisi akusisi, yang ilmu dasar originalnya ini yang kemudian diambil konspirasi propaganda media mainstream, yang kemudian digunakan oleh para kaum-kaum yang tidak tahu diri. Perhatikan, 3, baik, tidak baik, buruk. Ketika trafficking dan semuanya yang membawa bokeper, judi, dan saham segala macam adalah sisi yang buruk yang kemudian menguasai semua, dan sisi yang buruk tidak punya solusi. Makanya mereka mengorbankan dengan pasti. Oke? Masih bersama dengan saya, perkembangan pelajarannya besok kita lanjutkan. Nah, bagaimana melihat orang-orang, apa ya, agar Anda tidak terjebak. Udah pendek, nggak sampai, letoy atau longgar, ya kan? Lalu tercipta
perbedaan profil dan ininya bicara tentang muatannya, dia memberi paparan, aduh ujungnya di sini nih, penyakit banyak, duit lu mesti banyak nih.